bernyanyi dalam bentuk vokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Semoga kalian beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat, serta mendapat perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan belajar SPDP tema 2 subtema 3. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita masuki tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif. Untuk muatan SPDP coba kalian buka halaman 127. Sudah siap? Nah, anak-anakku yang berbahagia, di situ kita akan belajar materinya tentang menyanyi secara berkelompok. Bernyanyi itu dapat dilakukan sendiri maupun dilakukan secara berkelompok. Dalam bernyanyi secara berkelompok, kita harus memperhatikan tinggi rendah nada, kita harus memperhatikan tempo, kita harus memperhatikan dinamika lagu dari yang akan kita nyanyikan. Nah, Pak Ahmad akan menjelaskan jenis bernyanyi dalam bentuk vokal. Jenis bernyanyi dalam bentuk vokal, jadi bernyanyi tadi bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk menyanyi sendiri itu ada istilah solo vokal. Apa itu solo vokal? Adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan hanya oleh satu orang penyanyi. Jadi kalau hanya satu penyanyi itu namanya solo. Itu bernyanyi sendiri. Sedangkan berkelompok nanti dibagi menjadi 5. Yang pertama ada istilah yaitu duet. Duet, bukan duet loh ya. Duet, apa itu duet? Yaitu bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh 2 orang penyanyi yang biasanya menggunakan 2 melodi suara yang berbeda. Nah, itu duet itu 2 orang penyanyi. Dua orang penyanyi yang suaranya berbeda antara penyanyi yang satu dan yang kedua. Selanjutnya yaitu adalah istilah trio. Apa itu trio? Trio itu bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh 3 orang penyanyi yang masing-masing suara atau melodinya berbeda satu dengan yang lain. Jadi trio itu 3 orang penyanyi. Nah, 3 orang. Antara satu dan yang satunya suaranya berbeda. Yang ketiga ada istilah kuartet. Apa itu kuartet? Yaitu bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh 4 orang penyanyi yang melodinya berbeda. Di kuartet itu ada 4 orang penyanyi. Yang keempat yaitu
ada istilah vokal group. Apa itu vokal group? Maaf. Vokal group. Apa itu vokal group? Yaitu penyajian musik vokal yang dilakukan paling sedikit oleh 5 orang. 5 orang penyanyi sampai maksimal 9 orang penyanyi. Nah, yang termasuk apabila menggunakan iringan musik dari 9 itu termasuk yang mengiringi alat musiknya. Jadi jumlahnya vokal group itu ada 5 sampai 9 orang penyanyi. Dan yang terakhir yaitu ada paduan suara. Paduan suara. Apa itu paduan suara? Yaitu bentuk terbesar dari penyajian musik vokal karena dapat dilakukan minimal 15 orang. Minimal 15 orang penyanyi. Apa itu? 15 orang ya. 15 orang penyanyi atau lebih. Nah, bisa lebih, minimal 15 orang, paling sedikit 15. Jadi secara berkelompok ada 5, yaitu duet 2 orang, kalau trio 3 orang, kuartet 4, vokal group 5 sampai 9, kalau paduan suara minimal 15 orang. Nah, setelah kita mempelajari jenis bernyanyi dalam bentuk vokal, coba kalian buka halaman 138. Bernyanyi dengan baik dan benar. Kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Apa saja hal yang harus kita perhatikan saat kita bernyanyi? Yang pertama, sebelum bernyanyi kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi selain olahraga, bernyanyi itu juga harus didahului dengan pemanasan. Yang kedua, kita harus memperhatikan teknik pernafasan. Teknik pernafasan itu sangat penting dalam bernyanyi. Di situ disebutkan ada 3 jenis pernafasan dalam bernyanyi, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Apa itu pernafasan dada? Pernafasan dada itu teknik pernafasan yang mengharuskan kalian untuk mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dengan cara membusungkan dada pada saat kalian menarik nafas. Dengan pernafasan dada kalian akan menghasilkan nada-nada yang rendah. Kelemahannya apa? Kelemahan menggunakan pernafasan dada ini, kalian akan menjadi cepat lelah dan kehabisan nafas. Itu adalah pernafasan dada. Yang kedua tadi ada apa? Pernafasan perut. Kalau pernafasan perut itu teknik pernafasan yang mengharuskan kalian untuk membuat perut kalian itu menjadi besar atau mengembung. Perutnya mengembung sehingga dapat diisi udara. Untuk dapat melakukan teknik ini, kalian bisa menarik nafas sedalam-dalamnya dan menahannya hingga beberapa detik supaya perut bisa mengembung. Kemudian dihembuskan secara
perlahan-lahan melalui mulut selama beberapa detik. Lakukan secara berulang dengan menambah durasi waktu di setiap kali pengulangan. Dengan pernafasan perut ini kalian bisa menghasilkan suara yang sangat nyaring saat bernyanyi. Namun kelemahannya apa? Yaitu udara yang sudah disimpan dalam perut itu akan cepat habis sehingga kalian akan cepat letih. Yang ketiga yaitu ada pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu pernafasan rongga perut. Nah, pernafasan ini sangat cocok digunakan ketika kita bernyanyi. Dengan menggunakan pernafasan rongga perut ini, kalian bisa menghasilkan suara murni. Nafas yang dihasilkan juga akan lebih panjang dan ringan dibandingkan menggunakan pernafasan dada maupun pernafasan perut. Teknik ini mengharuskan kalian untuk menekan diafragma sehingga posisinya menjadi datar. Saat posisi diafragma datar, rongga dada itu dan rongga perut akan menjadi longgar dan membuat volume suara gitu menjadi bertambah. Dengan demikian udara dari luar itu dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang keluar pun dapat diatur oleh otot diafragma. Caranya bagaimana? Caranya itu kalian menarik nafas sedalam-dalamnya dan mendorong perut sejauh mungkin agar kalian bisa mengisi rongga perut dengan udara. Kemudian dihembuskan secara perlahan dan tarik nafas lagi tanpa merubah posisi pundak atau tanpa menggerakkan pundak kalian. Nah, itu adalah dari ketiga pernafasan itu yang paling cocok untuk digunakan saat bernyanyi, yaitu pernafasan diafragma. Selanjutnya hal yang harus diperhatikan selain tadi apa? Pemanasan, pernafasan. Yang ketiga yaitu sikap tubuh yang baik. Nah, kalian harus memperhatikan sikap tubuh saat bernyanyi. Bagaimana saat sikapnya? Yaitu kalian harus berdiri tegap. Yang keempat, hal yang harus diperhatikan yaitu penguasaan artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Itu artikulasinya harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Yang kelima yang harus diperhatikan yaitu minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Tujuannya apa? Agar tenggorokan tidak sakit. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat bernyanyi. Tadi ada sebelum, terus ada teknik pernafasan, ada sikap tubuh, penguasaan artikulasi, dan minum air hangat dan tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak atau gorengan agar tenggorokan tidak sakit. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan pada pertemuan kali ini. Tugas kalian kerjakan soal di halaman 139. Halaman 139, ayo berlatih. Nomor 1 sampai 3. Nomor 1, apa yang dilakukan sebelum bernyanyi. Kedua, tuliskan jenis pernafasan yang dilakukan saat dalam bernyanyi. 3, bagaimana sikap tubuh saat bernyanyi. Nah, kalian kerjakan itu. Dan jangan lupa kalian catat tadi yang jenis bernyanyi dalam bentuk vokal. Tadi ada sendiri namanya solo. Yang berkelompok ada 5, yaitu duet, trio, kuartet, vokal grup, dan paduan suara. Duet 2 orang, trio 3 orang,
kuartet 4 orang, vokal grup 5 sampai 9 orang, dan paduan suara minimal 15 orang. Dan yang solo tadi yang sendiri adalah namanya solo. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk anak-anakku yang laki-laki, ya, kalian segera persiapan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga kita dapat menjalankan ibadah dengan ikhlas, dengan khusyuk, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.